Selamat datang di Cakra Investigasi. Polemik dugaan penyerobotan tanah kas Desa Barukan terus bergulir. Hari ini warga masyarakat Barukan dan juga Kepala Desa Barukan dan juga didampingi Camat Manis Renggo melakukan mediasi musyawarah untuk jalan terbaik namun mendapatkan jalan buntu. Dan rencana akan dibawa ke ranah pengadilan. Inilah selengkapnya kesaksian saat mediasi bersama di kantor Kecamatan Manis Renggo. Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025. Kemudian saya akan melepas dulu, bentar Pak. Saya tidak akan menimbulkan. Nanti kira-kira seperti itu. Nanti akan saya jelaskan. Kenapa tidak ada penyelesaian? Tadi itu saya tanya uang 10 juta kemana? Bukartina tidak terima. Kan Bukartina tidak terima. Sudah. Kemudian itu diserahkan oleh Pak Sekdes. Kemudian yang kedua ditarik lagi 17. Kemana uangnya itu juga nggak ada. Kalau nanti itu begitu ada semua ke Bukartina, yang 17, yang 10. Nah, kenapa panjenengan tapi di Bukartina tidak menerima sama sekali? YouTuber saya bertanya dengan tanya tulisan saya memakai. Jadi penjelasannya seperti itu. Kalau memang ada semua, kasihnya tolong kasihkan ke saya. Kalau ada kasihkan ke saya. Ya jelas semuanya. Kalau saya tidak ada bukti, ini kan saya tidak tahu. Nanti ini yang ada di sini yang 17, yang 17. Nah, saya tidak akan memutuskan di sini 17 supaya terima. Kemudian yang 10 kemana ternyata di sini tidak ada, ya kan? Baik, saya tidak akan memutuskan itu. Sekarang saya kembali ke dua dokumen ini. Kalau dua dokumen ini mau dicermati sama-sama bicaranya salah semua, tidak ada yang benar. Pak Mei juga tidak benar, desa tidak benar, ini juga tidak benar. Kenyataan saya bisa membayar, karena kapasitas saya apa saat ini? Kalau saya membayar kapasitas saya bukan pemerintahan ini. Untuk yang lain, untuk lebih lain itu kok lucu sekali. Mestinya surat pernyataan itu saya dibacakan dulu. Surat pernyataan yang kedua itu saya dibacakan dulu. Dibacakan terus diterangkan. Tidak diterangkan, saya suruh minta tanda tangan. Suruh tanda tangan. Dan saya tanda tangan. Sesinya juga ada di pasar ini. Tidak pernah diterangkan oleh Pak Ito. Saya suruh minta tanda tangan. Itu Pak Prima. Baik. Kami bisa membantu dalam arti bagaimana nanti lah terserah dari masyarakat melakukan dengan mereka dari awal perjalanan itu memang awalnya memang kalau dilihat prosesnya memang susah gitu, karena dari yang bersangkutan dan menjual yang namanya Bukartina itu juga kami pun tidak tahu di mana tepatnya gitu. Itu tanya di mana. Terus karena itu ahli waris Pak Iko itu
dari awal memang tujuannya mau menyelesaikan kas yang di kerangka kas bawah yang di kerangka. Makanya dimulai mediasi Pak. Mediasi pertama itu semua dihadirkan, termasuk Pak Mai, Pak Camat, juga Pak Suryanto yang menjabat Pak Guru dan saya. Ya mediasinya seperti itu Pak. Jadi Bu Kaptina juga bisa dihadirkan. Nah, mungkin jawabannya mungkin seperti yang jawab Pak Mai tadi. Memang kami pun juga karena ini di situ ada tulisan yang dikuasakan kepada Pak Siano. Jadi yang jual itu Pak Siano. Makanya saya juga bingung. Di situ yang jual Pak Siano, tapi di bawahnya ada tulisan belum selesai. Seperti itu. Makanya dimediasi antara yang punya hak waris Bu Kaptina sama Pak Prasojo disaksikan Pak Eko saya dan Pak Camat di pemerintah desa. Waktu itu mediasi belum selesai, dilanjutkan lagi di mediasi yang kedua di dapur sawah kalau ke sawah. Nah itu ada perjanjian seperti itu. Kami tanda tangan itu karena memang yang beliau-beliau sudah tanda tangan karena menyaksikan dan mungkin Pak Prasojo juga dengan perjanjian itu. Oke, Bu Kaptina kalau nggak salah itu memang merasa sudah menerima tapi belum penuh. Nah, menerimanya itu juga tidak semua 10 juta tidak, cuma 500, 1 juta, 2 juta dan sebagainya. Karena itu yang punya hak menjual dikuasakan pada Pak Siano. Pak Siano langsung dilimpahkan pada Pak Harsono. Makanya saat ruwetnya itu karena yang berhak yang ahli warisnya tidak langsung jual beli. Tapi mungkin Pak Prasojo tidak pernah melihat itu betul-betul Bu Kaptina di Balai Desa Horman gitu ya. Nah, proses selanjutnya dengan perjanjian itu yaitu kesepakatan menganggap bahwa Bu Kaptina itu dianggap sudah satu patok dijual nggak apa-apa, tapi yang saya itu patok saya ambil seperti itu. Akhirnya timbul perjanjian 400 juta itu dianggap yang satu patok. Nah itu perjanjian saya kurang tahu yang buat juara dari pemerintah nah itu buatlah tanda tangan semuanya Pak. Tangan semuanya sudah itu sesuai dengan bacaan tadi pas jatuh tempo Agustus menunggu mundur dulu sampai bulan Desember. Jadi, nah kalau dengan perjanjian itu memang kembali pada Bu Kaptina. Tapi kami pun juga tidak mau ikut campur urusan Bu Kaptina dengan pemerintah bisa melakukan. Makanya timbullah akhirnya mungkin ada pelunasan dari yang membayar. Saya kurang tahu karena kan ada dari pemerintah karena Eko sudah mewakili pemerintah bisa bantuan. Saya kira seperti itu. Ternyata yang membayar Pak Eko sendiri saya juga kurang tahu, yang membayar siapapun kurang tahu. Tapi yang jelas perjanjian itu sah bagi saya karena sudah ada saksi dan juga kepala desa yang bersangkutan dan juga Pak Melu juga dihadirkan. Masalah uang itu tidak diterima Bu Kaptina itu juga bukan kami juga tidak tahu, itu aja yang jelas dengan perjanjian itu. Bahkan mungkin ada Pak Kalu, ada mediasi Pak Kalu pernah diundang di Kopi Merapi dengan Pak Samino juga. Samino juga pernah datang ke tempat saya, tapi saya juga tidak mau bilang membawakan atau pelanggan atau yang punya hak waris, tapi tentu saya posisi di tengah-tengah karena memang itu karena warga saya mungkin punya hak waris mau minta misalnya untuk disertifikatkan, nah itu mau karena urusannya dengan pemerintah. Mungkin itu yang bisa saya bantu dan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan Pak Budi tadi, nah, selesainya kita harus memang komunikasi sama mungkin bimbing komunikasi. Nah kalau mungkin orang-orang saya juga tetap bisanya cuma di